Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada Ahad 26 Januari 2025 ini kita bertemu kembali di dalam live TikTok ini, dan saya akan mengunggah atau mengkaji sesuai judul yang ada di sini, yakni aku menghidupkan orang mati. Aku menghidupkan orang mati. Kita ketahui bersama ketika manusia masih merasa bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Ketika manusia masih merasa badan ini sebagai badan ciptaan manusianya. Ketika manusia masih merasa bahwa segala daya upaya pergerakan tubuh ini masih milik manusianya, sehingga semua laku yang ada pada diri manusia itu teraku-akui bahwa manusia itu sendiri yang bisa melakukannya. Maka itulah yang disebut kematian. Jadi saya, Anda semua yang selama ini masih di dalam tahapan yang demikian, masih di dalam tahapan pengakuan diri, itulah yang disebut kematian. Kita masih terkuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita masih terkuasai oleh keakuan diri kita sendiri. Kita masih terakui kedagingan kita sendiri di dalam kehidupan ini. Sudah lama dan sudah berpuluh-puluh tahun kita di dalam kematian. Tidak terasa meskipun menurut kita manusia bahwa diri kita ini hidup. Sudah berpuluh-puluh tahun hidup, itu menurut diri manusia kita. Sedangkan Tuhan kita anggap mati. Tuhan itu selama ini sudah kita anggap mati. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita selama ini sudah puluhan tahun menganggap Tuhan itu mati, tapi tidak sadar. Selama ini kita mengaku sebagai manusia yang bertuhan. Kita mengaku sebagai manusia yang beragama. Agama apapun kita tidak peduli, pokoknya kita memeluk suatu agama dan mengaku bahwa diri kita selama ini bertuhan. Tapi anehnya
Tuhan yang kita sangka selama ini, baik namanya Allah, Bapa, Gusti, Sang Hyang Widi, Romo dan sebagainya. Anehnya nama-nama Tuhan yang kita imani, nama-nama Tuhan yang kita yakini selama ini, tidak sadar sudah kita matikan. Tuhan yang kita imani dan Tuhan yang kita yakini sebenarnya sudah kita matikan, tapi kita tidak menyadarinya. Apa buktinya kita selama ini telah mematikan Tuhan yang kita yakini dan yang kita percaya sebagai Tuhan? Logikanya, Tuhan yang ada di dalam dada kita selama ini, ya diri kita sendiri yang berkedudukan sebagai Tuhan yang wujud di dalam hati kita sendiri, yakni diri kita sendiri selama ini tanpa kita sadari. Berarti yang wujud di dalam dada kita selama ini, baik saya sendiri misalnya, baik diri Anda misalnya, berarti yang wujud inilah yang selama ini mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi kita tidak terasa. Buktinya apa? Semua apa yang kita lakukan pasti disandarkan kepada yang wujud. Siapa? Diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Karena di dalam hati kita selama ini tidak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang ada kecuali hawa nafsu kita sendiri. Tidak ada yang ada kecuali kedagingan kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa kita ini selama ini meskipun kelihatan bagi kita ini hidup, tapi menurut Tuhan, menurut Allah, menurut Gusti, menurut Sang Hyang Widi, kita ini meskipun hidup, tapi menurut Tuhan kita ini dikatakan mati. Mati apanya? Padahal aku ini hidup. Menurut kemanusiaanku aku hidup. Apa yang mati? Yang mati adalah hatinya, jiwanya yang masih gelap gulita, jiwanya yang masih terkungkung, terjerat, terpenjara oleh kemanusiaannya. Itulah jiwa yang mati, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kita tidak percaya bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Kita tidak yakin. Kenapa? Karena kita selama ini tidak bertuhan di dalam dada kita, kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri tanpa kita sadari. Itulah yang disebut kematian. Jadi saya pribadi, Anda juga selama ini sebenarnya sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang mati yang tanpa Tuhan, karena Tuhannya adalah diri kita sendiri. Karena Tuhannya yang nyata, yang wujud di dalam hati kita adalah kedagingan kita sendiri. Itulah yang disebut kematian. Maka supaya kita bisa dibangkitkan dari kematian, bagaimana caranya? Agar kita menghidupkan orang mati. Siapa yang kita hidupkan? Ya diri kita yang mati selama ini kita hidupkan. Kita sadarkan dengan kajian-kajian ketuhanan. Supaya hati kita bisa bangkit kepada lilahnya.
lillah yang selama ini kita pakai di dalam awal suatu pekerjaan, yakni niat. Di dalam akhir kata-kata niat kan pasti kita berjumpa dengan kata-kata lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bangkit dari kematian. Supaya apa yang kita kerjakan agar bersandar kepada Tuhan yang berkuasa atas diri manusia kita. Itulah yang dimaksud manusia yang sudah bangkit dari kuburan mana? Kuburan hatinya. Selama ini manusia terkubur di dalam hatinya, terpenjara dengan keakuannya, terjerat dengan hawa nafsunya, terkungkung dengan kedagingannya, karena selama ini kedagingannya, keakuannya, hawa nafsunya merasa menjadi sang penguasa di dalam hati kita sendiri. Karena yang kita esakan, yang kita pertuhankan, yang kita wujudkan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Itulah alam kematian itu. Maka dengan kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini, agar kita bisa menghidupkan orang mati, agar kita bisa menghidupkan diri kita sendiri yang mati. Dengan cara apa? Dengan cara menyalipkan kedagingan, dengan cara menyalipkan hawa nafsu, dengan cara menyalipkan keakuan diri, supaya tidak ada lagi kedagingan ini, supaya tidak ada lagi keakuan diri ini, supaya tidak ada lagi hawa nafsu yang merajai hidup dan badan ini, supaya bisa bangkit lagi dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah aplikasi dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya untuk itu kita diciptakan. Hanya untuk raji'un kita diadakan, diwujudkan, dihidupkan, diberi kekuasaan ini hanya untuk raji'un, kembali kepada Tuhan agar bangkit lagi kita kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-28. Silakan diminum kopinya dulu sahabat-sahabat. Surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Pada ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.
Jadi disinilah memberitahukan bahwa manusia itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kapan manusia mati yang pertama kali? Mati yang pertama kali adalah bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Jadi mati yang awal adalah ketika kita belum ada di dunia ini. Ketika hidup belum esa dengan tanah. Inilah kematian yang pertama. Kemudian yang mati ini dihidupkan. Hidup yang pertama. Kapan hidup yang pertama itu? Kita seluruh umat manusia pasti memahami atau pasti meyakini hidup yang pertama adalah hidup yang sekarang. Semua manusia meyakini tentang kehidupan ini, pasti manusia menyangka hidup yang pertama adalah hidup yang sekarang ini. Padahal hidup yang pertama adalah ketika terprosesnya tanah yang mati ini diproses, dihidupi, ditajalikan, diwusuli, ditauhidi, diesai oleh Allah. Tanah yang mati ini akhirnya hidup yang pertama. Kapan? Ketika saat awal proses tanah itu dihidupi, diperjalankan lagi. Cikal bakal tubuh yang dari tanah ini dihidupi, diperjalankan dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika tanah ini sudah diberangkatkan, diproses, dihidupi yang pertama jadi tumbuh-tumbuhan hingga menghasilkan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni menjadi buah-buahan, menjadi sayuran, menjadi padi. Kita selama ini tidak menyadari bahwa cikal bakal kita, cikal bakal badan yang kita akui selama ini itu pernah ada di tanah, pernah ada di tumbuh-tumbuhan, pernah ada di buah-buahan, pernah ada di sayur-mayuran, pernah ada di beras. Cikal bakal tubuh badan kita ini pernah ada di situ dulu ketika dihidupi oleh Allah. Kenapa kok kita tidak tahu? Kenapa kok kita tidak ingat? Karena hidup dan badan ini sesungguhnya bukan milik kita. Maka dari itu kita tidak ingat, wong bukan milik kita. Hanya pemiliknya lah yang ingat bahwa hidup dan badan ini ceritanya dulu bagaimana, ya hanya yang mempunyai hidup dan badan yang tahu. Siapakah itu? Allah yang mematikan manusianya dari barang yang mati, tanah yang mati, dihidupi hidup yang pertama, yakni diberangkatkanlah dari tanah itu, dihidupilah tanah itu sehingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi. Kemudian dari sayuran, dari padi, dari buah-buahan itu diberangkatkan lagi, dihidupkan lagi, diberangkatkan lagi menuju dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita, dimakan oleh cikal bakal ibu bapak kita. Itulah Isra, perjalanan diri kita di suatu malam. Seperti di ayatnya Al-Isra ayat pertama,
kebetulan sekarang ini mendekati peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Jadi sebenarnya bukan memperjalankan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, berarti ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Kalau memang Isra Mi'raj itu hanya dikhususkan bagi Nabi Muhammad. Tapi kenapa ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Apakah saya, apakah Anda, apakah semua umat manusia, bahkan agama Islamkah itu, agama Kristenkah itu, agama Hindu, Buddhakah itu, kaum Hujukah itu, seluruh manusia itu sama-sama hambanya Tuhan, sama-sama diperjalankan Tuhan, sama-sama Isra diperjalankan oleh Tuhan semuanya. Itulah makna bi abdihi lailan. Saat kapan itu? Di malam hari. Malam di sini maknanya bukan malam-malamnya cuaca atau bukan malamnya waktu, tapi malam di sini maknanya ketika kita belum ada. Meskipun itu dikatakan hidup yang pertama, tapi kita belum ada. Karena kita masih dalam proses penciptaan. Itulah yang disebut malam. Apa buktinya kok disebut malam? Kita tidak tahu apa-apa. Dan kita tidak tahu siapa-siapa. Wong hakikatnya yang laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apa-apa dan tidak berupa siapa-siapa itu ya manusianya. Bukan Tuhan, tapi manusianya lah yang bukan berupa apa-apa dan manusianya lah yang bukan berupa siapa-siapa. Jadi manusia dijadikan apa-apa dan dijadikan siapa-siapa oleh hidup, oleh Tuhan itu sendiri. Itulah hidup yang pertama. Jadi kalau pemahaman manusia umum, hidup yang pertama itu ya sekarang. Nanti kemudian dihidupkan lagi nanti setelah dikubur, manusianya meninggal dunia dikubur, nanti suatu saat akan dibangkitkan lagi hidup yang kedua. Itu kan pemahaman kita selama ini. Kita meyakini, mengimani besok ada hari kebangkitan. Besok manusia sama-sama keluar dari kuburan seperti kecambah. Cepluk, 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 muncul seperti kecambah. Itu pemahaman kita selama ini. Padahal yang dimaksud alam kubur itu adalah kematian yang kedua nanti yang akan saya ceritakan. Jadi kehidupan manusia yang pertama adalah proses kejadian manusia, proses penciptaan manusia yang datang dari tanah diproses menjadi saripati. Apa yang sudah dimakan oleh kedua orang tua kita, calon ibu bapak kita. Waktu bayi, waktu kecil, waktu ABG, waktu remaja, ayah dan ibu kita makan dari hasil tanah, baik itu padi, sayur mayur,
buah-buahan dan sebagainya. Makanya dari tanah, itulah maknanya bahwa seluruh manusia itu semuanya dari tanah, bukan dari sperma atau air mani. Dari tanah. Bila tidak ada tanah, ya tidak ada air mani atau sperma. Dari tanah semuanya. Maka dari itu semua manusia penciptaannya semuanya sama dengan Adam, yakni ya dari tanah. Kemudian terpilah-pilahlah hasil makanan, sayuran, padi, buah-buahan yang dimakan oleh calon cikal bakal kedua orang tua kita. Siapa yang memilah-milah makanan dan minuman yang sudah disantap oleh calon kedua orang tua kita, yakni ibu bapak kita, yang mengolah di dalam tubuhnya itu? Apakah ibu bapak kita bisa mengolah-olah sendiri makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya? Apakah ibu dan bapak kita bisa menjadikan makanan dan minuman yang sudah dimakannya itu menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi imun tubuh? Apakah ibu bapak kita yang mengatur itu semua? Kan tidak. Ibu bapak kita pokoknya makan, pokoknya minum. Setelah makan dan minum, enjoy saja, meneng wae. Kenapa kok meneng wae? Allah yang berkuasa atas ibu dan bapak kita. Allah yang memproses makanan itu menjadi vitamin. Allah yang memproses makanan itu menjadi energi, menjadi imun tubuh. Yang sisa-sisa sampah kotorannya dijadikan kotoran. Apakah mungkin ibu dan bapak kita habis makan, habis minum, dipilah-pilah sendiri, tangannya dimasukkan ke jeroan tubuhnya untuk memilah-milah makanan? Apakah begitu? Tidak, bukan. Allah hiduplah yang memelihara, hiduplah yang menyayangi, menjaga tubuh-tubuh calon kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, ibu bapak kita habis makan, habis minum, enjoy, meneng wae. Bapaknya habis makan, habis minum, ngerokok, enjoy, tidak ikut bekerja, tidak ikut ngerumat tubuh. Kenapa tidak ikut bekerja atau ngerumat tubuhnya sendiri? Karena tubuhnya bapak, tubuhnya ibu, bukan tubuhnya bapak dan ibu, bukan tubuh milik bapak, bukan tubuh milik ibu. Makanya bisa enjoy. Kenapa? Karena yang memiliki tubuh yang ada di bapak, karena yang memiliki tubuh yang ada di ibu, ya Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhanlah yang bekerja, yang memilah-milah makanan, saripati makanan. Dijadikanlah saripati makanan itu sel sperma dan sel telur. Semua pekerjaan Tuhan. Itulah bukti la haula wala quwata illa billah. Ayah ibu tidak ngapa-ngapain kecuali menikmati, enjoy di dalam kehidupan ini. Itulah kehidupan yang pertama kita dipertemukan pelantara kasih sayang kedua orang tua kita. Padahal sesungguhnya yang memproses semua itu adalah Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, bila tidak ada hidup, ya tidak ada juga ibu dan bapak. Jadi sebenarnya ibu dan bapak itu hidupnya siapa? Ya hidupnya Tuhan. Jadi yang melahirkan ayah kita, bapak kita, jadi yang melahirkan ibu kita pun juga Tuhan.
Akhirnya kita pun juga dilahirkan Tuhan. Sebenarnya ayah dan ibu kita anak-anak Tuhan. Dan melahirkan anak kita pun juga anak Tuhan. Maknanya anak Tuhan di sini bukan melahirkan seperti yang kita pahami sebagai manusia. Yang dimaksud anak Tuhan itu orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan. Itu makna dari anak-anak Tuhan. Jangan memahami ketuhanan dengan pemahaman kemanusiaannya. Tidak sambung. Maka dari itu memahami Tuhan itu ya dengan Tuhan, bukan dengan hawa nafsu. Memahami Tuhan itu ya dengan Tuhan, bukan dengan keakuan diri. Memahami Tuhan itu ya dengan Tuhan, bukan dengan kedagingan. Orang nyambung. Istilah-istilah itu bila manusianya masih berkedudukan sebagai manusia, pasti pemahamannya ya versi manusia. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka kepahamannya ya versi Tuhan. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud saudara kita umat Kristen, yakni ada anak Tuhan. Di dalam Islam adalah Abdillah atau Abdullah, hamba-hamba Tuhan. Itu sama maknanya tapi beda penyebutan. Sama maknanya tapi beda istilah. Namun bagi Tuhan enjoy saja. Wong yang membuat istilah Tuhan, yang menyebut Tuhan, Tuhanlah yang memegang kendali panggung sandiwara ini. Ya enjoy saja Tuhan. Kenapa kita manusia ini yang tidak bisa enjoy? Karena kita selama ini merasa yakin dengan iman kita sendiri, merasa benar sendiri. Iman orang lain kita anggap salah, orang lain kita anggap kafir. Kenapa? Karena kita merasa diri yang paling benar. Itulah kematian. Upahnya mati dan hidup di dalam lembah dosa. Jadi ketika diri manusianya masih wujud, ya itulah lembah dosa. Jadi bila Anda ingin tahu apa sih rupanya dosa itu, ya rupa diri Abdul Halim inilah dosa. Ya rupa diri Anda yang ada di dalam hati Anda itulah dosa. Sehingga semua amal kebaikan percuma dan tak berguna. Kebaikan apapun tidak ada gunanya bila masih ada wujud setan di dalam dada kita. Siapa iblis setan itu? Ya diriku sendiri, diri Anda sendiri. Ketika yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih kedagingan kita, masih hawa nafsu kita. Kita lanjutkan, itulah kehidupan yang pertama. Perjalanan ketika tanah ditiupkan roh, maka berproseslah tanah itu dengan roh Tuhan, dengan uripe Allah sampai menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika ayah dan bunda kita berkasih sayang, maka muncullah benih kasih sayang itu, bertemulah benih kasih sayang itu sehingga diberangkatkan lagi menjadi gumpalan darah. Maka bertemulah kita umat manusia inilah, saya, Anda inilah pemenangnya dari miliaran sel sperma yang sampai ke indung telur. Hanya satu yang berhasil sampai ke puncaknya, yakni di dalam alam arham, alam kandungan. Jadi dari miliaran yang disemprotkan dari ayah ke ibu, hanya satu yang terpilih, hanya satu yang menjadi khalifah,
hanya satu yang mewakili dari miliaran itu, yaitu kita sendiri. Jadi kita terwujud di dunia ini sudah pilihan, jadi pemenang, sudah dipilih Tuhan. Kita tak bisa memilih kita hidup sebagai agama Islam. Kita tidak bisa memilih kita hidup sebagai agama Kristen, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha. Kita semua tidak bisa memilih. Karena Tuhanlah yang memilih kita menjadi Islam. Tuhanlah yang memilih kita menjadi umat Kristen, umat Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Karena semua itu pilihan Tuhan. Maka ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita pasti saling hormat menghormati, pasti saling kasih dan sayang, Rahman Rahim, pasti rahmatan lil alamin, hidup di dalam kedamaian, keindahan. Meskipun kita kumpul dengan iman yang berbeda, meskipun kita kumpul dengan agama yang berbeda, kita tetap enjoy saja. Karena semuanya pagelaran Tuhan itu sendiri. Kita lanjutkan, kita hidup yang pertama dari tanah hingga menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi sehingga diproses menjadi gumpalan daging. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika sudah menjadi gumpalan daging, kutiupkan rohku. Apa makna dari Allah? Apa makna dari Allah? Apa makna dari Tuhan? Kok berfirman kutiupkan rohku kepada cikal bakal tubuh ini? Maknanya kuhidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku. Karena manusia itu tidak punya hidup pun juga tidak punya badan. Karena hidup dan badan manusia ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Karena itu manusia tidak ingat perjalanannya. Waktu saat di tanah tidak ingat, di tumbuh-tumbuhan tidak ingat, di buah-buahan, sayuran dan padi manusia pada tidak ingat. Ketika menjadi sel sperma, sel telur manusia tidak bisa ingat. Menjadi gumpalan darah, gumpalan daging manusia tidak bisa ingat. Kenapa? Karena manusia bukan pemilik hidup dan badan. Maka dari itu pelunga-pelungu baik kayak saya ini tidak ingat apa-apa. Jangankan saat di tanah, saat jadi bayi saja kita tidak ada. Waktu bayi lahir kita tidak ada. Meskipun menurut orang tua kita sudah terlahir. Menurut kedua orang tua kita sudah ada. Tapi hakikatnya kita masih belum ada. Tidak ingat waktu kita dilahirkan. Itulah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itu kok kita akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Sudah puluhan tahun kita hidup, menguasai badan. Dan sudah puluhan tahun kita di dalam kuburan. Di dalam kuburan puluhan tahun kita sudah mati. Hati yang keras melebihi kerasnya batu jadi bahan bakarnya neraka. Puluhan tahun kita sudah hidup di neraka. Karena kematian kita disiksa di dalam kuburan, disiksa di dalam kehidupan ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan merasa kurang. Disiksa dengan tidak mensyukuri apa yang diberikan. Disiksa dengan ketidaksabaran kita tentang dunia. Disiksa ketidakrelaan kita mendapatkan dunia kurang. Itulah penghuni neraka yang isinya tolong
tolong, tolong. Itulah doa-doa yang dipanjatkan manusia. Karena manusianya pada miskin, pada susah. Makanya tolong-tolong. Itulah makna kehidupan alam kuburan, siksa kuburan, siksa neraka. Isinya orang-orang yang pada minta tolong. Padahal sudah dikubur, disiksa kubur, padahal sudah di neraka. Kok masih takut neraka? Neraka, api yang ada di dalam dadamu itu loh bro, neraka. Bukan besok. Besok sudah tidak ada neraka lagi. Besok yang ada ketika manusianya sudah bangkit dari kematian, manusianya sudah lulus dari nerakanya, dipindah ke surga. Maka dari itu bila manusianya sudah menghidupkan dirinya sendiri dari kematian, maka itulah surga. Maka yang disebut surga itu adalah orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ketemu dengan kehidupan yang kedua. Jadi cerita ini di dalam kehidupan yang pertama, manusia diperjalankan dari gumpalan darah hingga menjadi janin. Saat selang dari gumpalan daging itulah sehingga menjadi janin, Allah yang menggambar kita, muka kita, wajah kita digambar serupa dengan gambarnya. Gambar kita, wajah kita ini ada ya digambar oleh Tuhan. Jo karepe Tuhan itu sendiri. Maka di dalam doa iftitah itu ada ayat, inni wajahku, sesungguhnya wajahku ini adalah wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wajahku ini adalah wajah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kok tidak percaya. Masa sih wajahku ini wajah Tuhan? Kita selama ini tidak percaya. Kenapa? Karena kita selama ini mati hatinya, keras hatinya, lebih keras daripada batu. Tidak percaya bahwa wajah ini wajah Tuhan. Kenapa kok kita tidak percaya? Karena kita selama ini tidak mau disaingi oleh Tuhan. Karena selama ini kita sudah jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam dada kita. Makanya tidak percaya bahwa wajah ini wajah Tuhan. Kita selama ini hanya percaya wajah ini wajahku. Hidup ini hidupku, badan ini badanku. Kapan kita menciptakan hidup kita sendiri? Kapan kita menciptakan badan kita sendiri? Kapan kita bisa menciptakan pergerakan kita sendiri? Kapan kita bisa menciptakan wajah kita sendiri? Kok pada mengaku-ngaku semuanya milikku? Ya itulah yang disebut kematian. Kita sudah lama dikubur di dalam kuburan tapi nyadar. Ditanya, "Marabbuka?" Tidak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Jawabannya di dalam hatiku, aku Tuhan. Abdul Halim ini Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini hidupku. Karena badan ini badanku. Karena daya upaya ini adalah daya upayaku. Aku yang bisa merokok, aku yang bisa sholat, aku yang bisa naik motor. Tuhan kan tidak bisa apa-apa. Kalau bukan aku yang bisa bergerak, Tuhan kan tidak bisa gerak. Sama halnya demikian, kita selama ini melumpuhkan Tuhan sebagai Tuhan.
Karena kita yang ada selama ini, kita telah jadi Tuhan. Tuhannya yang diimani tidak bisa merokok. Kenapa? Karena yang bisa merokok Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita merasa jadi Tuhan yang bisa merokok, yang bisa minum kopi, yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa sholat, yang bisa ke masjid, yang bisa ke gereja, ke wihara, ke pura. Seolah-olah semua itu manusia kita. Itulah orang-orang yang mati. Maka dari itu dengan kajian-kajian yang ada di YouTube Uripe Allah ini, simaklah Anda supaya bangkit kemanusiaannya dari kematian, agar tidak disiksa terus di kuburan jasad ini, kuburan tanah yang berupa jasad ini, agar bangkit kembali menghadapi kehidupan yang kedua. Jadi hidup yang pertama adalah ketika manusianya diproses sampai menjadi janin. Tuhanlah yang menggambar. Hidup inilah yang menggambar cikal bakal badan ini. Hidup inilah yang mengukir. Hidup inilah yang bahasa manusianya mengemek-emek hingga jadi kepala, diemek-emek jadi tangan, diemek-emek jadi kaki. Dibentuk. Tuhan yang membentuk kita. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Jadi yang bisa ngapa-ngapain itu Tuhan. Yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa merokok, yang bisa berjalan, yang bisa ke masjid, yang bisa ke gereja, ke kuil, ke wihara, ke pura. Itu Tuhan, bukan manusia. Itu bagi orang-orang yang bertuhan saja. Tapi bagi orang-orang yang masih mentuhankan manusia, seolah-olah itu semuanya perbuatan Tuhan manusia. Maknanya perbuatan kedagingannya sendiri, perbuatan keakuan hawa nafsu manusia itu sendiri. Kalau Tuhan itu tidak bisa ngopi, tidak bisa merokok, tidak bisa sholat, tidak bisa naik motor, berarti Tuhan yang kita yakini selama ini kan Tuhan yang tidak berkuasa atas manusia. Ngapain kita cari-cari Tuhan yang lemah? Ngapain kita sembah-sembah Tuhan yang tidak punya daya, yang tidak bisa apa-apa? Logikanya kan begitu. Kita selama ini meyakini, mengimani Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan yang bisa apa-apa hanya manusianya yang merasa bisa hidup, yang merasa bisa bergerak sendiri tanpa Tuhan. Ngapain cari Tuhan? Wong sudah jadi Tuhan kok cari Tuhan? Aneh, ya tidak, Kang Mas. Alhamdulillah, itulah kehidupan yang pertama. Kemudian manusia dilahirkan sebagai bayi yang suci. Jadi saat jadi bayi itu pun hidup yang pertama. Jadi bukan hidup manusia. Kenapa? Manusia tidak ingat bahwa dirinya pernah jadi bayi. Hanya Allah lah yang bisa ingat bahwa manusia itu jadi bayi. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap diri manusia, siapapun manusianya, dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Apa sih suci bersih itu? Masih belum ada pengakuan manusianya yang merasa memiliki hidup waktu bayi. Belum ada pengakuan manusianya yang merasa memiliki badan waktu bayi. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Dan setiap manusia ini adalah peran-peran Tuhan. Kenapa? Karena manusia menciptakan apa yang diciptakan segambar dengan dirinya. Makna segambar dengan diri Tuhan itu jangan Anda pahami segambar, sebentuk berarti manusia ini Tuhan. Bukan begitu pemahamannya.
Makna manusia dan alam semesta ini dibentuk, dicipta segambar Tuhan, itu maknanya semuanya diliputi oleh Tuhan. Semuanya sudah di dalam Tuhan itu sendiri. Ibarat ikan, berbagai jenis ikan di lautan dibentuk oleh air laut. Bila tidak ada air laut, tidak ada jenis-jenis ikan dan tidak ada ikan yang bisa beraktivitas. Ada yang diciptakan oleh air ikan itu sebagai pemburu, ada yang diciptakan ikan di dalam air laut itu ikan sebagai ikan yang diburu. Jadi semuanya pemburuan atau yang diburu ya sama-sama di dalam air. Manusia sudah sama-sama di dalam Tuhan, kok masih cari Tuhan? Manusia sudah di dalam kuasa Tuhan, kok masih cari Tuhan yang di luar? Makanya manusia pada bingung, saling salah menyalahkan, karena pada kacau, saling menghina, saling mengkufur-kufurkan. Kenapa? Karena sama-sama bingungnya, sama-sama kacaunya, sama-sama belum beragama dan belum bertuhannya, maka isinya debat terus karena sama-sama bingung. Coba kalau Anda sudah tidak bingung lagi, di debat orang enjoy saja, disalahkan orang enjoy saja, dihina orang enjoy saja, dihujat orang enjoy saja. Kenapa? Isinya Tuhan semua. Karena manusia di dalam Tuhan, apapun perilaku manusia, ya semuanya perilaku Tuhan. Masa kita tidak bisa enjoy dengan perilaku-perilaku atau pagelaran Tuhan? Yang enjoy pun juga pagelaran Tuhan, yang tidak enjoy pun juga pagelaran Tuhan. Apa bedanya? Bila hanya Tuhan, bila manusia semuanya sudah di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi kita jangan sibuk-sibuk pindah-pindah agama, capek, percuma dan tak berguna. Pindah-pindah agama tapi tidak mengenal Tuhan. Pindah-pindah agama hanya untuk menghujat-hujat agama yang telah ditinggalkan. Ya tambah sesat. Jangan pindah agama, nikmati apa yang sudah ditetapkan pada diri kita. Saya ditetapkan sebagai orang yang beragama Islam. Nikmati ketetapan Tuhan yang ada di situ. Anda yang ditetapkan sebagai orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, nikmati agama Anda, kenali Tuhan yang Anda yakini. Maka kita akan bisa menikmati kehidupan. Jangan sibuk melihat kemanusiaannya. Jangan sibuk dengan aturan-aturan agama yang hanya buatan manusia. Aturan agama yang dimaksud, yang dituju menurut ketuhanan adalah la tusyrik billah. Inna syirka ladzulmun adzim. Yang penting jangan mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Bila yang ada di dalam hati kita masih wujud manusianya, bila yang wujud di hati kita masih wujud manusianya, masih hidup manusianya, berarti yang jadi Tuhan kan masih diri kita sendiri. Jadi agama apapun kita, bila masih ada wujud manusianya, ya sama-sama jadi orang yang mati. Orang yang masih terbelenggu dengan keakuan diri. Orang yang masih terbelenggu dengan kedagingan diri. Itulah yang dimaksud kematian.
Jadi kita lanjutkan hidup yang pertama bagi manusia saat diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Itu hidup yang pertama ketika manusia apa-apa. Itulah yang dimaksud di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Itu makna Isra itu. Kita semua umat manusia sama-sama diperjalankan Tuhan. Tapi kita selama ini tidak sadar. Karena kita selama ini sudah jadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Maka itulah disebut buta mata hatinya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun juga tambah buta mata hatinya, bahkan tersesat jalannya. Jadi bila di dunia ini kita saja buta, maka bagaimana mungkin kita disebut beragama dan bertuhan? Wong buta berarti beragama dan bertuhannya nabrak-nabrak. Wong buta ngawur, berjalan jalannya tidak lurus, pasti jalannya berbelok-belok. Wong buta tidak bisa melihat apa-apa. Maka dari itu di sini judulnya Aku Menghidupkan Orang Mati. Maknanya hidupkanlah diri kita sendiri-sendiri yang selama ini sudah mati. Hidupkanlah, sadarkan dengan kajian-kajian ketuhanan seperti ini agar kita sadar dan memahami makna kehidupan ini agar bisa enjoy, tenang, damai dan bahagia, tak kurang suatu apapun. Kita lanjutkan kehidupan kematian manusia yang pertama adalah waktu saat akan dijadikan dari tanah, yakni berasal dari tanah yang mati. Sesuai surat Al-Baqarah tadi, ayat yang ke-28, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi hidup yang pertama yakni ketika kita tidak ada. Waktu itu yang ada hanya Allah, diberangkatkan, dihidupi tanah yang mati sehingga tanah ini akhirnya hidup, diperjalankan jadi tumbuhan seperti diterangkan di awal tadi. Ketika manusia sudah menginjak detik-detik akil balik yang tadinya manusia dihidupkan, lalu ketika manusianya saat menginjak akil balik yakni usia TK, kita baru nyadar, oh hidup ini hidupku, oh badan ini badanku. Itulah kematian yang kedua. Jadi kita hidup di dunia saat ini sudah mati dua kali. Mati yang pertama ketika kita belum diproses. Setelah diproses sampai menjadi bayi, ketika menginjak akil balik usia 5 tahun, ketika kita saat sekolah TK, kita sadar, oh, hidup ini hidupku, badan ini badanku. Inilah yang dimaksud cerita Adam dan Hawa. Dulunya Adam, dulunya kita ini tidak ada, dulunya kita ini tidak hidup, dulunya kita ini tidak wujud. Kok ngaku-ngaku wujud, kok ngaku-ngaku hidup, diri kita kok ngaku-ngaku ada. Itulah yang dimaksud kisah-kisah Adam dan Hawa makan buah yang terlarang. Buah apa yang dimakan?
buah kehidupan kita akui hidup ini hidupku. Buah pengakuan badan diakui badan ini badanku. Inilah yang dimaksud kisah Adam dan Hawa itu seperti cerita kita sendiri. Padahal kisah Adam dan Hawa itu sebenarnya kisah setiap manusia. Tapi manusia tidak sadar. Kenapa? Karena manusia selama ini jadi hantu-hantu sendiri di dalam dadanya. Jadi saat manusia mulai ada pengakuan dalam dirinya, kedagingannya sudah muncul, maka saat itulah manusianya mati lagi. Mati apanya? Buta mata hatinya. Jadi kita sudah puluhan tahun ini mati dan jadi ahli kubur, menjadi penghuni kuburan. Penghuni hidup dan badan ini, maka hidupnya disiksa terus di dalam badan ini. Kenapa? Karena ngaku-ngaku hidup, maka disiksa terus dengan penderitaan, dengan kekurangan, dengan ketakutan, disiksa terus kita. Itulah alam kuburan, itulah alam neraka. Yang mana panas hati kita melihat orang lain bahagia. Panas hati kita orang lain memeluk agama yang berbeda dengan kita. Selalu panas. Kenapa? Karena kita selalu memandang diri kita sendiri yang benar. Itulah kuburan kita selama ini. Maka di sini judulnya aku menghidupkan orang yang mati. Maka hidupkanlah diri-diri Anda yang selama ini sudah mati. Hidupkanlah. Dengan cara apa? Dengan cara salibkan kedaginganmu. Dengan cara salibkan keakuan dirimu. Dengan cara murtadlah kepada dirimu sendiri. Sehingga apa? Sehingga yang ada hanya ada diri Tuhan. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah mati. Hidup lagi. Siapa yang hidup? Bukan hidup manusianya. Karena manusia tidak punya hidup. Sesuai dengan ayat ini. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Al-Baqarah ayat yang ke-28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Mati saat belum diproses dari tanah. Lalu dia menghidupkan kamu saat diproses dari tanah sampai menjadi bayi. Kemudian dia mematikan kamu. Maknanya ketika manusianya sudah datang akil balik, mati lagi. Apa mati? Karena Allahnya mati. Yang hidup masih manusianya di dalam kedagingannya. Manusianya di dalam hawa nafsunya. Pasti apa yang dilakukan sesuai untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Lalu dia menghidupkan kamu kembali ketika manusia sudah sadar bahwa hidup ini Tuhan, maka itulah manusia dihidupkan kembali. Sadar bahwa hidup ini adalah hidup Tuhan. Sadar bahwa badan ini adalah badan Tuhan. Siapa yang sadar? Bukan manusianya. Yang sadar ya Tuhan itu sendiri. Ketika itu dikembalikannya lah manusia kepada Tuhannya. Maka hidupnya enjoy saja. Tenang, bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kenapa? Karena sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Karena sudah di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena sudah di dalam kecukupan Tuhan. Hidup nikmati saja. Apapun posisi Anda. Keadaan apapun. Agama apapun Anda. Jangan berpegang teguh kepada diri manusianya. Sudah ikuti saja takdir-takdir yang sudah berlaku bagi kita. Bila kita mengikuti, menyerah kepada
pada takdir, maka hidup kita akan lega, akan nyaman, akan enjoy, karena kita sudah tidak melawan Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, pasti hidup kita kacau. Contoh, mau kita ketika kita berdagang ingin mendapatkan untung yang banyak, itu kan mau kita. Tapi takdir Tuhan mentakdirkan kita rugi di dalam berdagang. Tapi kita selama ini selalu melawan Tuhan. Dengan apa? Kita merasa sedih, gelisah, merana, menderita dengan kerugian itu. Itulah bukti bahwa kita selama ini selalu melawan Tuhan. Melawan ketetapan Tuhan. Iya, tersiksa terus. Ya, itulah siksa kubur, siksa neraka. Saya bacakan ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah, yakni Al-Baqarah ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya dialah Allah, dialah Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan khusus, pasti memahaminya. Apa yang dimaksud 7 langit dan 7 bumi ini sudah tidak saya terangkan lagi. Saya rujukan tentang aku menghidupkan orang mati ini di dalam kitab Injil. Karena saya sebagai umat Islam diwajibkan untuk meyakini kitab Injil, untuk mengkaji kitab Injil. Karena kitab Injil juga kitabnya Allah. Jadi untuk merealisasikan iman saya, mengimani kitab-kitab yang terdahulu yang sebelum Al-Quran, diwajibkan mengimani dan diwajibkan juga mengkajinya. Karena Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat tidak ada yang berbeda, tidak ada yang salah. Jadi sama-sama surat, sama-sama kitab dari Tuhan. Saya baca di sini Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Mohon maaf bila ada kekeliruan cara membacanya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, inilah Yesus, inilah yang sudah menyatu, yang sudah esa dengan Bapanya. Manusia yang sudah kembali, yang sudah bangkit dari kemanusiaannya. Manusia yang sudah tersalibkan kedagingannya, yang sudah tersalibkan hawa nafsunya, maka tiada aku, yang ada hanyalah akunya Tuhan itu sendiri. Manusianya sudah tidak ada lagi.
kedagingannya, keakuannya sudah disalibkan. Jadi sesungguhnya apa sejarah yang kita baca di dalam kitab Injil ini, supaya kita mengikuti jalan seperti itu. Bukan hanya untuk mengkultus-kultuskan saja, kita mengikuti jalan seperti yang Yesus jalani, yakni menyalibkan kedagingannya, sehingga bangkitlah ketuhanannya. Maka disitulah letaknya kemenangan. Bila kita tidak berani menyalibkan ego kita, tidak berani menyalibkan hawa nafsu kita, tidak berani menyalibkan keakuan, kedagingan, kemanusiaannya, selamanya kita tak akan pernah bertemu Tuhan seperti ketemunya Tuhan, seperti ketemunya Yesus dengan Tuhan. Berarti kita tidak mengikuti Yesus bila kita masih mengutamakan, bila kita masih mengandalkan kedagingan, mengandalkan kemanusiaan. Apa buktinya? Isinya debat terus. Itulah bahwa kita selama ini tidak mengikuti jalannya Yesus, tidak mengikuti jalannya para nabi. Kenapa? Karena kita masih kacau, bingung, debat-debatan terus, tidak ada selesainya, bingung terus, di dalam kuburan terus, disiksa terus. Maka dari itu akulah kebangkitan dan hidup. Maknanya manusia sudah sadar bahwa hidup ini ruhullah, hidup ini hidupnya Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Itulah yang dimaksud akulah kebangkitan dan hidup. Bangkit kesadarannya bahwa manusianya tidak punya hidup, lantas manusianya ya kembali kepada Bapaknya, manusianya kembali kepada lillah. Bila manusianya sudah kembali kepada lillah, maka hidupnya akan enjoy, tenang, bahagia. Yaitulah baiti jannati, rumahnya sudah menjadi bait Allah, bukan jadi bait setan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi maknanya ketika manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, kan berarti manusianya sudah mati. Yang hidup hanya Tuhan. Itulah kebangkitan, itulah hidup yang kedua. Ketika manusianya sudah bangkit dari alam kuburnya. Saya bacakan ayat yang ke-26 dari Yohanes 11. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nah, jadi hidup yang ada pada diri kita ini tidak pernah mati. Karena namanya hidup ya hidup terus. Itulah yang dimaksud hidup yang abadi, hidup yang kekal, hidup yang langgeng hanya bagi orang-orang yang kembali kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud aku menghidupkan orang mati. Siapa yang dihidupkan? Ya, hidup yang ada pada diri manusia kita inilah dikembalikan, dipasrahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud menghidupkan orang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua, Anda sekalian, bisa menikmati, memahami apa yang sudah dikaji di YouTube Uripe Allah ini. Ulang-ulang kaji lagi, dan insya Allah nanti live ini saya unggah ke YouTube agar bisa diulang-ulang lagi, agar semakin paham diri kita, dan semoga memberkahi kehidupan kita ke depannya, membuat hati kita enjoy, tenang, bahagia di dalam kecukupan Tuhan. Karena kecukupan itu, karena kekayaan itu hanya didapat bagi orang-orang yang sudah
kembali berpasrah diri kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang berpasrah diri kepada Tuhan itulah yang disebut orang yang kaya, orang yang dipenuhi dengan kenikmatan. Kenapa? Karena manusianya menetapi takdir-takdir Tuhannya, nrimo ing pandu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri dahulu kajian di subuh yang indah ini. Semoga kita semua termasuk saya sendiri akan tercerahkan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabatku yang sudi kiranya menyampaikan salam di bawah meskipun lewat komentar, terima kasih. Semoga keselamatan atas diri Anda juga. Kira-kira saya bertanya, kira-kira apa yang sudah kita kaji bersama sejak tadi itu kira-kira mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon informasinya lewat komentar. Mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon jawabannya lewat komentar. Alhamdulillah mudah dipahami. Yang jawab cuma satu ya dari 19 orang. Mudah dipahami. Iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena Jamuddin mudah dipahami. Karena sesuai akal sehat. Alhamdulillah. Believer, terima kasih juga. Karena dalil yang nyata itu ada pada tiap diri manusia. Jadi apa yang ada pada tiap diri manusia itulah aplikasi dari kitab-kitab yang di luar. Sebenarnya kitab-kitab Tuhan yang di luar itu hanyalah pedoman petunjuk agar kita bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kita bisa membaca diri kita sendiri. Berarti kalau sudah paham semua, tidak ada pertanyaan lagi kan? Karena sudah enjoy, ya tidak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah pada enjoy, alhamdulillah. Berarti saya harus mengakhiri dulu kajian ini. Mungkin esok atau lusa kita dapat ngaji bareng lagi di live TikTok ini. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.